sekalian. Baiklah, hari ini kita akan bimbingan kelompok ya dengan bidang bimbingan belajar. Namun sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya ingin minta dari adik-adik untuk memimpin doa sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Siapa yang bisa pimpin doa? Iya, silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik. Siapa tadi? Reva. Ya. Nah, selanjutnya, jadi bidang bimbingan kita hari ini adalah bimbingan belajar dengan materi yaitu seperti ini wilayah. Saya minta maaf karena LCD yang sepertinya ternyata rusak, jadi terpaksa saya menggunakan laptop. Nah, materi layanan kita hari ini adalah seperti apa gaya belajarnya. Nah, tentunya adik-adik ini seperti apa maksudnya. Jadi seperti apa gaya belajarmu? Sebelumnya adik-adik sudah tahu tidak apa itu gaya belajar? Belum tahu? Apa itu gaya belajar? Belum tahu ya, karena baru kelas 7, baru selesai dari SD, sekarang masuk di SMP. Oke. Nah, gaya belajar. Jadi gaya belajar adalah sesuatu yang menggambarkan seperti apa kemampuan kita untuk belajar. Nah, kemudian gaya belajar menurut para ahli itu, gaya belajar itu bisa teridentifikasi seperti gaya belajar auditori, gaya belajar visual, kemudian ada gaya belajar kinestetik, ada gaya belajar analitik dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini dia. Oke, sebelum saya lanjut ke gaya belajar visual, sebelum saya lanjut menjelaskan, saya ada sedikit ice breaking untuk adik-adik karena saya lihat sudah agak tegang nih. Saya juga nggak tahu menit ekspresi karena apa ya, orang masa pandemi pakai masker toh. Saya ada ice breaking, tapi sebelum saya mulai ice breaking, orang harus berpikir positif ya. Harus berpikir positif, bisa. Nah, jadi ada teka-teki. Survei ice breaking singkat saja, gampang saja, tapi dalam bentuk teka-teki. Nah, nantinya adik-adik yang bisa menjawab teka-teki ini ada catatan khusus nanti. Ada sesuatu yang kalau sesuai sampai selesai penilaian akhir akan ada sertifikat yang menarik. Jadi dari teka-teki itu ini positif ya, berpikir positif ya. Nah, dari teka-teki kalau ada yang bisa menjawab acukan tangan, ya. Nah, dari teka-teki itu bulu ketemu bulu hilang berenang. Positif. Jangan ini berpikir yang enggak. Bulu ketemu bulu hilang dunia. 5 detik saja. 5, 4, 3. Ada yang berani menjawab? 2, 1. Ada yang berani? Ya, habis lagi. Bulu ketemu bulu, ada yang tahu? Terakhir. Enggak tahu. Bulu ketemu bulu hilang dunia. Orang yang toh, bulu ketemu bulu hilang dunia. Ini kan nggak ketemu toh. Kalau begini dia ketemu, jadi orang yang sedang tidur. Nah, itu bisa jadi adik-adik teka-teki kalau mama, papa atau teman-teman kalau itu ada cerita, mak, pak kita ada teka-teki, oh apa? Tapi mama dan papa mesti positif, jangan negatif. Apa so? Bulu ketemu bulu hilang dunia. Kurang ajar.
Padahal nggak seperti itu. Jadi makanya mesti bilang positif. Oke. Mungkin ice breaking dari Sir cuma itu supaya adik-adik fokus kembali, nggak usah terlalu tegang, ya. Jadi bimbingan itu beda dengan belajar ya. Belajar itu dia mengukur, adik-adik kamu harus tahu ini jelaskan ini. Kalau misalnya orang bimbingan tidak seperti itu. Oke, lanjut ke gaya belajar visual. Bisa lihat ini layar laptop di sana. Gaya belajar visual atau kemampuan belajar dengan cara melihat. Jadi adik-adik atau orang-orang yang punya kemampuan gaya belajar visual ini adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan belajar dengan kelebihan daripada melihat. Nah, dengan cara dia melihat itu dia lebih cepat menangkap apa yang dia pelajari. Kemudian gaya belajar visual ini juga cenderung dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang artistik atau art atau seni, ya. Karena berkaitan dengan visual itu semacam pemahat patung, pelukis, ya. Jadi gaya belajar visual itu biasa dimiliki oleh anak-anak, ya, atau orang-orang atau individu yang punya kemampuan apa tadi? Artistik, ya, kemampuan seni, pelukis, ya. Pelukis itu dia orang cenderung punya kemampuan gaya belajar artistik. Nah, selanjutnya ciri-ciri gaya belajar visual, ya. Gaya belajar ciri-ciri gaya belajar visual itu pertama dia bisa mengingat lebih baik dengan cara melihat. Jadi ketika melihat satu objek, ya, entah itu tulisan ataupun gambar, dia punya kemampuan untuk mengingat lebih baik dengan cara melihat dibandingkan apa? Mengingat. Nah, kemudian memiliki hobi membaca. Orang-orang yang punya kemampuan visual itu mereka punya hobi membaca, dan banyak dari mereka pakai kacamata karena terlalu banyak menggunakan indera mata, jadi mata lama-lama jadi lemah, sehingga banyak mereka ada yang orang pakai kacamata itu hobi belajar. Namun tidak semua seperti itu. Ada juga sebagian orang-orang yang memakai kacamata itu karena memang ada kelainan atau penyakit, karena penyakit mata. Dan selanjutnya suka melihat dengan mendemonstrasikan sesuatu. Nah, sama dengan saya sampaikan tadi, sama dengan pelukis. Pelukis itu ketika dia melihat objek, dia langsung mendemonstrasikan lewat apa tadi? Lewat titik kuas, lewat dia bergambar. Kemudian memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik. Sama dengan saya jelaskan tadi. Itulah kelebihan dari orang individu yang memiliki gaya belajar visual. Dia lebih ke seni atau artistik. Nah, slide selanjutnya ada gaya belajar apa? Oh, ternyata gaya belajar auditori. Apa itu gaya belajar auditori? Ada yang tahu? Gaya belajar tentang apa tadi? Mendengar. Nah, tentang mendengar. Jadi gaya belajar auditori ini adalah gaya belajar di mana individu atau adik-adik yang punya kelebihan kemampuan menangkap pembelajaran lewat apa? Lewat mendengar. Nah, kemudian ciri-ciri gaya belajar auditori. Ciri-ciri gaya belajar auditori ini kemampuan mengingat baik dari pendengaran. Pertama itu kenapa? Karena sudah jelas auditori dia punya kemampuan kelebihan mendengar sesuatu itu dibanding melihat, dia punya kelebihan lewat apa? Dengar. Nah, beda dengan tadi yang apa? Visual atau melihat. Kemudian tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasana sangat berisik atau ribut. Kelemahan dari individu yang mempunyai gaya belajar auditori itu mereka agak sulit belajar ketika suasana ribut atau berisik. Dan selanjutnya senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita. Nah, kalau adik-adik punya rasa senang nggak
Misalnya Moni senang ketika mendengar cerita atau dibacakan cerita, bisa jadi Moni punya kemampuan gaya belajar apa? Auditori. Kemudian suka bercerita dan berdiskusi, dan selanjutnya bisa menggunakan informasi yang didengarnya. Jadi biasa anak-anak yang punya kemampuan gaya belajar auditori itu, ketika dia mendengarkan guru menjelaskan, dia bisa lebih cepat menangkap dan dia bisa secara singkat mengutarakan apa yang guru jelaskan dibanding dengan guru menuliskan atau mencontohkan. Karena ini berkaitan dengan kalau misalnya menuliskan atau ada ini contohnya seperti ini, itu akan lebih ke kemampuan visual. Anak-anak atau individu yang punya kemampuan visual lebih cepat menangkap ketika melihat dibanding mendengar. Begitupun anak-anak atau individu yang punya kemampuan auditori, dia punya kemampuan lebih untuk mendengar dibanding pada memperhatikan atau melihat. Jelas ya? Nah, selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Apa itu gaya belajar kinestetik? Jadi gaya belajar kinestetik ini berkaitan dengan gaya belajar yang berkaitan dengan gerak atau itu olahraga. Nah, ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini yaitu ketika menghafal dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan. Nah, biasa adik-adik yang memiliki gaya belajar kinestetik ini pas menghafal dia ada gerakan-gerakan. Dia berbaca sambil menirukan gerakan-gerakan, atau menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh secara langsung. Belajar dengan cara praktik langsung itu kan biasanya paling banyak ada di olahraga. Maka belajar olahraga atau di PJOK biasa kan olahraga akan kasih contoh 1-2 siswa atau kasih contoh dulu, ini begini loh model gerakannya. Nah, itu adik-adik yang punya kemampuan gaya belajar kinestetik itu punya kemampuan lebih di bidang olahraga. Kemudian menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, ya. Dan yang terakhir menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Anak-anak yang punya kemampuan kinestetik itu lebih cepat menangkap pembelajaran ketika pembelajaran itu dibawa kepada ranah permainan. Mereka akan lebih cepat menangkap. Oke, kinestetik serasa sudah, dan selanjutnya adalah gaya belajar global. Apa itu gaya belajar global? Belum tahu? Belum tahu? Jadi gaya belajar global itu adalah gabungan dari keseluruhan gaya belajar. Individu atau adik-adik yang punya kemampuan, dia bisa menggabungkan seluruh gaya belajar diterapkan pada gurunya. Artinya baik secara melihat, mendengar, ataupun bergerak, dia bisa keseluruhannya. Itulah gaya belajar global. Pemahaman secara menyeluruh dari keseluruhan gaya belajar tadi, dia bisa. Kemudian ciri-ciri gaya belajar global, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Kemudian mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan lebih baik, dan sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Kemudian mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Nah, karena dia sudah global, dia bisa ketika dia melihat, dia bisa menjelaskan. Jadi semacam dia melihat papan tulis, misalnya ada guru menjelaskan di papan tulis atau ada kalimat penjelasan guru di papan tulis, dan adik-adik diminta. Ketika dia bisa menjelaskan apa yang dia lihat, itu sudah termasuk gaya belajar global, karena sudah gabungan, sudah ada gabungan melihat dan dia bersuara auditor menjelaskan. Jelas? Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin adalah gaya belajar analitik. Kalau gaya belajar analitik ini dia lebih menelaah sesuatu, mirip-mirip dengan gaya global, tapi dia lebih menelaah, dia lebih menganalisis tentang apa yang dia telah pelajari. Nah,
Kemudian ciri-cirinya berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya sebelum tugas yang sebelumnya selesai. Adik-adik yang punya gaya belajar analitik ini, ketika belajar dia harus memahami ini dulu sebelum dia pindah di tema yang lain. Misalnya ada pembelajaran misalnya tentang tema yang ini, dia tidak akan pindah ke tema selanjutnya sebelum dia memahami tema tersebut. Itulah tipe-tipe peserta didik yang punya gaya belajar analitik dan tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam satu tugas. Biasanya dia akan merasa kesal kalau misalnya dalam dia membuat tugas ada hal yang terlewatkan. Anak-anak atau individu yang punya gaya belajar analitik itu dia akan kesal, aduh kita ada korban ini di bagian itu, aduh sudah dia sangat jengkel. Dan cara belajar peserta didik analitik itu cenderung konsisten dan tetap. Jadi dia seperti menggetai begitu. Oke, saya rasa demikian untuk gaya belajar. Sekian, terima kasih. Nah, sampai di sini bagaimana? Apa yang adik-adik rasakan terkait bimbingan hari ini? Ada yang bisa menjelaskan apa yang adik-adik dapatkan terkait bimbingan hari ini? Apa? Mendapatkan belajar ilmu. Siapa? Nama? Edo. Yang lain mendapatkan apa? Ayo. Mendapatkan apa? Mendapatkan pemahaman tentang gaya belajar. Nah, sermaklumi ya karena kelas 7. Sermaklumi karena kelas 7, jadi memang agak bagaimana begitu. Oke, mungkin demikian ya untuk hari ini. Sebelum saya tutup, nanti selesai sesi, adik-adik akan mengisi LKK atau lembar kerja konseling via online, via Google Form. Nanti terfasilitasi lewat server handphone. Namun sebelum orang tutup kegiatan ini, mungkin satu orang bisa individual untuk mengambil kegiatan ini. Oh ya, siapa? Edo kan? Ya, silakan Edo. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama keyakinan kita. Kita mulai. Sudah selesai. Oke, sudah. Oke adik-adik, jadi nanti ada LKK atau lembar kerja konsili di dalam Google Form yang sudah saya sediakan. Nanti secara bergilir silakan diisi ya, pakai handphone karena cuma satu handphone satu kawat, jadi cuma itu. Nantinya isi lembar kerja konsili, ada pertanyaan di situ, silakan isi sesuai dengan pemahaman yang ada didapatkan pada sesi bimbingan hari ini. Jelas ya? Oke. Silakan dari mana? Dari sini dulu ya. Oke, mengingat waktu rekaman mungkin serasa demikian ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima